ngopi, ngobrol santai penuh inspirasi. Bersama saya, Mutia Rusaida dan teman saya. Hai, kenalin aku Nadila. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren, yaitu alumni PPKN Angkatan 2021, Kak Resti. Halo Kak Resti. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kalian sendiri gimana Ya, kabar? Alhamdulillah sehat. Ini cerah-cerah banget nih. Iya gitu. Dilihat-lihat kakak sibuk nih akhir-akhir ini. Kira-kira kesibukannya apa sih Kak? Oh, kesibukan sendiri sih sekarang jadi guru ya di salah satu SMP 4. Terus juga mentor bimbel, CPNS freelancer gitu. Jadi kalau mau bimbel, Iya. hubungi saya. Boleh. Jadi guru les juga, private, dan lagi studi S2 di IPS Aktif Nilai. Cukup padat ya Kak? Iya, padat. Kan kakak dulu nih alumni PPKN ya. Nah, alasan kakak milih jurusan PPKN itu apa sih Kak? Kira-kira masih ingat nggak Kak? Iya, sebenarnya informasi ya, itu dulu SMK itu perkantoran jurusannya. Benar-benar yang linjur sekali. Iya. PPKN. Sama dong Kak, aku dulu waktu SMA juga sebenarnya dari IPA lah. Masuk ke Emang engineer. anak IPA ini sering ambil slot ya kayaknya. Ya, aku juga dari IPA nih kebetulan. Iya. Kita semua Ini. Jangan dong. kita Ya, dulu tuh karena memang deket banget sama guru PPKN saat SMK. Lalu mau coba ngambil hukum, ada faktor-faktor tertentu yang orang tua bilang coba pilih jurusan lain yang kamu seneng. Nah, pilihlah hubungan internasional sama PPKN. Dan qadarullah keterimanya di PPKN. sana ya Kak ya. Waktu pertama kali masuk kuliah apa sih yang kita rasain? Dulu sih mikirnya gimana caranya saya harus bisa beradaptasi. Soalnya kan teman-teman banyaknya alumni SMA kan. Iya, Dan saya SMK yang basicnya tuh belum terlalu banyak gitu, taunya tuh belum terlalu banyak ya. Iya. Gue nggak boleh tetap ketinggalan gitu dari teman-teman yang lain. Itu mikirnya kayak gitu. Nah, waktu di S1 dulu nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak momen yang bikin Kakak tuh nggak bisa lupa gitu, yang keinget banget sampai sekarang? Ada sih Kak, bisa seru, sedih, ataupun yang lucu deh. Lucu. Kayak sebenarnya saya mau cerita awal mulanya dulu ya di Boleh. Jadi waktu itu saya dapat telepon dari Ketua Umum Perdika saat itu, Kak Iyo, Angkatan 18. Beliau bertanya kan, ada nggak yang mau bantuin acara dosen PPKN? Saat itu acaranya Pak Febra. Ya. Dan karena waktu itu saya mikir, ini daripada gue scroll TikTok doang. Iya. Karena saya tipe yang orang serius gitu. Iya. Kalau udahlah gue ikut aja. Nah, dari situ mulailah ngobrol sama dosen. Nah, akhir semester 1 akhir mau semester 2 tiba-tiba jadi asdos. Bingung kan? Dan saya terima gaji loh yang pertama kali. Ya itu. Nah, itu awal mulanya kayak saya harus mencoba untuk mendalami nih saya di PPKN. Terus waktu itu awal-awal semester 1 sampai 3 tuh saya sampai 7 kegiatan organisasi. Wow. Dari antaranya volunteer ya. Pas di kampus. Terus apa lagi ya? Yang paling seru menurut saya itu waktu semester 5. Ya, semester 5 itu kan saya ikut program MBKM kampus belajar selama 1 semester. Nah, itu benar-benar gimana rasanya kita itu waktu itu berlima, 4 dari akhir Unila, 1 dari SKIP ya. Gimana caranya kita ngebantu sekolah untuk memperbaiki tingkat nilai rapot pendidikannya. Dan alhamdulillahnya saat itu kita bisa nih ngebantu sekolah supaya rapotnya tuh jadi hijau lagi gitu. Itu salah satu hal yang seru banget gitu. Terus mulai masuk semester 7 ya, saya jadi sekretaris divisi di Perdika. Kebetulan divisinya apa Kabinet? Pendidikan. Sampai sekarang dari maba sampai saya lulus itu ada di divisi pendidikan. Jadi semester 6 dan semester 7 itu saya jadi sekretaris divisi pendidikan. Sebenarnya enaknya adalah
dosen-dosen PPKN itu memfasilitasi kalau mahasiswanya itu mau coba ikut lomba. Kebetulan waktu itu saya banyak ikut lomba. Nah itu difasilitasi kayak Bu Yuniska sama Pak Pradi itu buat kayak grup bimbingan. Isinya tuh ada beberapa dosen yang membimbing mahasiswa. Itu juga salah satu hal yang kayak, oh kenapa gue masih ada di PPKN gitu ceritanya. Kak Res ini mahasiswa yang cukup aktif ya Kak ya, bisa dibilang. Ya, Iya. syukurnya. Iya, iya. Dari itu semua ada nggak sih Kak pengalaman tersulit Kakak gitu yang dilewatin? Kalau ditanya tersulit, mungkin nggak tahu kenapa ya, tapi saya mikir kayaknya jalan saya selama perkuliahan ini selalu dimudahin. Alhamdulillahnya. Tapi saya pernah loh pas Ya. saat sidang skripsi itu sampai kena marah dosen pengujinya. Karena yang pertama ini kayaknya salah kalau cuman di kurang tepat ya, kalau cuma di satu tempat, perlu ada beberapa tempat satu. Ya. Terus waktu itu saya hal lucunya adalah saya pernah menanyakan ke dosen penguji itu saat sidang nih. Mohon maaf Pak, apakah bisa diulangi pertanyaannya tuh kayak saya langsung dimarahin, mungkin salah saya karena nggak fokus ya. Iya. Itu hal yang masih kepikiran sampai saat ini, dan saya gimana caranya saya harus nunjukin kalau saya bisa waktu itu. Iya. Walaupun agak dimarahin sedikit dimarah. ya, tapi beliau jadi motivasi buat saya. Nah, kalau dari semua kegiatan itu Kak, yang paling bisa merubah cara pandang Kakak, kira-kira apa nih Kak? Cara pandang ya. Yang merubah Kakak, cara pandang yang sebelumnya kayak gini jadi oh jadi gini gitu. Ada nggak Kak? Sebenarnya waktu itu kan memang aktifnya kan di lomba ya. Dan saya tuh mikir sebelumnya dosen PPKN itu agak susah gitu untuk sampai pendanaan di tingkat universitas. Nah di situ benar-benar kita dibantu beberapa dosen untuk dapat pendanaan dari universitas. Beberapa kali kita dibiayai untuk lomba nasional gitu di luar, ada di Pulau Bali ya, di Bali sama di Jogja. Nah itu benar-benar disupport dari fakultas, lalu dari prodi, dari universitas. Jadi kita pun untuk mengejar juara tuh kayak bersemangat karena dapat dukungan dari fakultas. Nah itu saya mikirnya kan dulu kayak bisa nggak ya, oh ternyata gue bisa, teman-teman bisa gitu. Makanya mencoba untuk menularkan itu ke adik-adik, ayo dong, tapi mungkin karena pusing ya organisasi atau apa, jadi kayak agak menurun gitu semangatnya. Mungkin dari Kak Nadila ada lagi pertanyaan? Kalau menurut saya tantangan apa sih Kak yang Kakak alami selama S1 itu dan gimana cara Kakak ngadepinnya? Tantangan ya, kayak yang saya bilang sih kalau untuk kesulitan sebenarnya di PPKN, alhamdulillahnya dosen-dosen itu sangat amat membantu ya, membantu kami, terutama membantu saya juga gitu. Jadi kalau untuk kesulitan yang banget sulit kayaknya belum terlihat banget waktu itu. Tapi pernah ceritanya, jadi waktu awal semester 1, saya tuh merasa, oh kok saya udah aktif nilai saya segini ya. Iya, betul. Saya waktu itu pernah protes, Pak kenapa ya nilai saya bisa dapat ini. Saya bawa tuh bukti-buktinya, kayak saya pernah diminta untuk nunggu gitu, tapi itu ngasih saya kayak pembelajaran sih. Oh ternyata nggak semua hal yang kita pengenin tuh bakal sesuai ekspektasi gitu ya. Ada beberapa hal yang menyakitkan yang harus diterima gitu, tapi karena waktu itu pinternya masih anak-anak polos gitu ya, semester satu kayak gue harus memperjuangkan ini gitu. Nah karena memang saya sebagai anak pertama tuh kayak orang tua itu melihat nilainya bagaimana gitu, itu yang masih jadi pertanyaan gitu. Oke, dengar-dengar nih ya kakak ini lagi lanjut studi S2 kan ya ini di pendidikan IPS FKIP Unila. Nah, apa sih yang mendorong kakak ambil studi S2? Yang akhirnya bikin kakak awal lanjut S2 aja gitu sebagai apa sih? Ya, sebenarnya dari zaman saya skripsian itu dari semester 6 ya, 6-7. Karena kan saya lulusnya udah di semester 7 ya. Iya, betul. Nah, itu tuh kayak mikir kayaknya gue harus lanjut studi deh, karena melihat
dosen-dosen ini keren-keren banget gitu, nggak cuma dosen dari PKN tapi prodi lain ini kayak keren-keren banget. Gitu. Gimana ya gitu kan, solusinya adalah kan saya lulus Januari 2025 ini, wisuda itu Maret 2025, langsung Agustus ini daftar kasusnya jadi maba S2 IPS. Iya. Karena planningnya adalah harapannya setelah nanti selesai ada pembukaan CPNS, jadi mau coba daftar untuk formasi dosen. Oh, keren. Keren banget. Siapa tahu kan saya jadi dosen PKN. Iya, amin. Iya, amin. Lulus Januari 2027. Gimana? Oh, amin. Cuma Nah, kakak ini kan udah lanjut S2 nih kak. Ada nggak sih kak culture shock kecil-kecilan dari kakak pas masuk ke S2? Ya, sebenarnya kalau culture shock sendiri kan karena memang S2 di FIB ini ada yang perkuliahannya Kamis Jumat, ada yang Jumat Sabtu, jadi memang perbedaan hari itu sangat nampak. Nggak masuk sekali aja tuh kayak aduh sayang banget, UKT gue 7.000 gitu. Nah kalau yang sebelumnya tuh angkatan-angkatan sebelumnya tuh isinya tuh ada yang udah menikah, punya anak, maksudnya sudah ada perbedaan jenjang usia gitu. Tapi kalau angkatan saya kebetulan memang single semua, bujang gadis. Jadi kalau mau dikenalin, boleh. Iya, jadi itu perbedaannya yang satu. Kalau kita kan kalau biasa S1 kan memang seumuran kan. Kalau perbedaan mungkin 1 tahun. Kalau di S2 itu perbedaan usia itu memang nampak. Lalu jam pembelajaran juga kelihatan gitu. Sangat beda kan, biasa Senin sampai Jumat, ini cuma Jumat Sabtu. Karena memang background mahasiswanya itu ada yang guru, ada yang staff gitu. Jadi nggak semuanya. Ya. Dan cara belajarnya juga cukup sangat berbeda ya dari S1. Jadi kita buku itu adalah makanan tiap hari gitu. Benar buku kayak filsafat karena memang baru ya dari Iya, S1. Jadi mungkin belum terlalu banyak banget untuk pembelajaran. Cuma dari sisi dosennya mengajari aja udah beda sih gitu. Tadi S2 diminta untuk menalar ini bagaimana terus menyelesaikan suatu konflik permasalahan. Jauh berbeda ya kak waktu pas S1. Iya, beda dong. Kalau S1 kan biasanya kita dicekokin, iya, ya benar, kan? iya. Dicekokin. Ini gini loh, pengertian ini gini loh. Nah, tapi kalau di S2 kita yang diminta untuk itu apa? Mencari Sendiri, mandiri gitu. Kira-kira hal apa yang pengen kakak lakuin kalau bisa balik lagi ke S1? Apa ya? Sebenarnya hal yang sangat amat saya sayangkan adalah kenapa saya tertarik untuk terjun di karya ilmiah itu baru-baru semester 5-6. Kenapa nggak dari awal gitu? Iya. Gitu. Tapi kan ya namanya udah terlewati ya. Jadi ya. Cukup sayang sih, tapi kayak oh ya udahlah, dari situ gue belajar gimana caranya adik tingkat nih bisa gitu jauh di atas kita yang waktu itu kuliah angkatan 21 gitu. Makanya apalagi ngeliat progres anak dua-dua nih yang lagi skripsian, kok cepet banget udah pada selesai kan, kayak lebih cepat dari 21. Harapannya memang mereka ini bisa lulus lebih cepat lagi dari angkatan 21. Ya benar sih kak itu. Pertanyaan terakhir nih kayaknya. Kira-kira nih kak, satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan perjalanan kakak di S1 ada nggak? Satu kata atau Apa ya? kalimat ya. Capek tapi nagih. Iya, sampai lagi. Kalau aku maba kayaknya belum kerasa ya capek. Iya, belum. Aku belum menjalani. Belum ya. Kayaknya kita udah basah. Iya. Baru Mau nyebur. Kita udah kering malah kita. Masih meraba-raba ya. Oke, atau ada pesan kak untuk adik-adiknya? Pesan ya, sebenarnya pesannya itu nggak terlalu berat sih. Ya. Jangan terlalu fokus banget sama organisasi, tapi lupain pembelajaran di kelas gitu. Karena ya belajar dari pengalaman, teman-teman saya yang fokus banget organisasi, ketika ada pembelajaran di kelas itu malah nggak efektif.
aktif gitu, terutama di kerjaan kelompok. Iya, benar. Karena saya tipikal orang yang suka support, jadi kayak Iya. kamu ini gitu, ya harapannya ya organisasi. jangan terlalu sibuk di organisasi, boleh organisasi gitu, tapi tujuan utamanya adalah kuliah kan, gitu. Terus juga kalau bisa memang untuk angkatan seterusnya itu dipercepat lah progres skripsinya gitu. Iya, Saya betul, doain mudah-mudahan lulusnya cepat. Amin. 3 tahun nggak tuh kayak Iya, biasa iya. Nah, Kalau 3 tahun saya juga pengen ya. iya, iya. Pengen ngulang lagi ya. Mungkin ada lagi dari Kak Nadila? Oh, cukup? Cukup ya? Ya. Ya, mungkin itu sekian. saja pembahasan yang ada di episode kali ini. Ya, terima kasih kepada Kak Resti. Terus ya Kak ya, semoga pembelajaran Kakak dilancarkan, dimudahkan. Amin. Ya ini saya lulus tepat waktu ya. Amin. Doain kita juga Bapak Ya. bisa tahu bisa lanjut S2 kayak Kakak. Amin. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selalu bersemangat, tetap berkarya dan sampai jumpa. Bye. See you.